Ya, sekarang saya mau nyoba sharing untuk bikin 2 menu yang bikin saya pertama kali mutusin untuk oke, sebenarnya bikin kopi itu gampang dan gue mau jualan kopi, jadi saya lebih mau bikin itu sih. Cafe latte sama americano, ini 2 base kopi yang paling sering dicari di coffee shop. Susu di sini kita pakai green fruits. Ini lebih clean untuk dicampur dengan espresso. Untuk cafe latte ini lebih clean daripada teman-teman beli yang full cream ya. Dan terakhir espressonya. Sip. Saya punya pikiran kalau kita nggak bisa ngasih toko yang menarik, paling nggak tempat jualannya unik. Dan ternyata tantangannya adalah setelah buka. Karena dalam berbisnis, khususnya di coffee shop, ternyata keras banget. Saya baru tahu kalau ada satu statement yang teman-teman yang mau mulai buka usaha ini juga harus pikirkan dalam-dalam statement ini ya. Statementnya itu pendek sih, lebih ke pertanyaan. Apa yang bikin orang mau beli produk kita sebenarnya? Jadi awal yakin kenapa milih usaha kopi karena beberapa tahun lalu itu saya mulai kan 2018. Beberapa tahun sebelumnya itu Indonesia mulai melek kopi dari film yang kita semua pasti tahu, Filosofi Kopi, dan itu bikin market kopi di Indonesia melek akan kopi dan konsumsi untuk kopi itu langsung merebak pasarnya langsung luas banget. Akhirnya banyak coffee shop baru bermunculan. Nah, dari situ saya yakin kayaknya kopi jadi pilihan yang tepat untuk mulai usaha gitu. Kalau untuk konsep usaha Coffee Nema, karena saya punya latar belakang perfilman, suka bikin film dulunya, filmmaker. Saya sama teman-teman tuh suka bikin film pendek yang kita bikin rame-rame untuk dibawa ke festival, dilombakan. Dan dari situ setelah saya meninggalkan dunia film karena alasan-alasan tertentu, saya memilih untuk buka usaha tadi kan. Ya akhirnya saya putuskan untuk buka kopi. Perpaduan konsep kopi dan sinema itu perpaduan antara dua jati diri saya yang sebelumnya filmmaker gabung dengan dunia barista atau kopi gitu. Ya, sekarang saya mau nyoba sharing untuk bikin 2 menu yang bikin saya pertama kali mutusin untuk oke, sebenarnya bikin kopi itu gampang dan gue mau jualan kopi, jadi saya lebih mau bikin itu sih. Cafe latte sama americano, ini 2 base kopi yang paling sering dicari di coffee shop. Yang satu cafe latte ini kopi susu, yang americano ini kopi hitam, tapi dua-duanya base-nya espresso. Kita coba bikin. Kita takar dulu kopinya. Tiap coffee shop pasti beda-beda ya, jumlah takarannya juga tergantung beans yang digunakan. Kita giling. Dan kita taruh di portafilter. Kita distribusi pakai needle. Banyak teman-teman juga yang nggak pakai distribution needle ya, tapi kita di sini pakai biar ekstraksinya lebih rata. Kita distribusi lagi. Distribusi itu meratakan si kopi yang udah digiling ini biar rata. Itu udah flat ya. Sekarang kita tinggal tamping. Sip. Ini saya yakin teman-teman banyak juga sering lihat di YouTube cara untuk bikin espresso pakai mesin. Tampingnya juga dengan power yang teman bisa kira-kira sesuai ekstraksi teman-teman yang teman-teman pengen gitu.
Sekarang kita ekstraksi espressonya. Lebih dekat lebih bagus. Puasa. Oke, kita udah dapat espresso shotnya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini full body banget. Kita memang pakai espresso itu yang full body espresso dengan krema tebal, body tebal. Nah, sekarang kita ke cup ya. Kita mau bikin yang paling simpel dulu, americano. Americano itu sebenarnya sindiran untuk orang Amerika yang mereka tuh minum espresso. Ini kan sari kopi ya, espresso, dan ini pahit banget. Orang Itali biasa minum espresso ini tanpa campuran apa-apa, langsung ditengguk, dan ini pahit banget. Americano itu berasal dari sindiran orang Amerika yang nggak kuat minum ini. Akhirnya mereka memilih minum espresso dengan campuran air putih. Jadilah americano. Yuk kita coba bikin. Nah, ini kita udah kasih air putih. Tinggal kita tuangin espresso ke dalam. Nah, untuk teman-teman yang nggak suka pakai gula, bisa tinggal tuang es batu dan espresso ke dalam. Kalau teman-teman yang suka pakai gula, kita tuangin dulu ya. Tuang sesuai selera teman-teman. Jangan lupa diaduk. Kalau di sini kita pakai frother. Dan espresso terakhir dituang untuk mempercantik si minuman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, espressonya di atas, di bawah mineralnya yang sudah tercampur dengan gula. Ini disebut americano, salah satu menu yang pasti ada di coffee shop dan pasti banyak yang pesan. Teman-teman bisa coba dulu. Ya, jadi awal mulainya itu sebenarnya nggak sengaja. 2017 akhir itu saya lagi nyari kerja terus nanya ke temen yang kebetulan udah buka kedai kopi, namanya Kopi Serupa. Nah, Kopi Serupa ini dulu dia masih gerobakan. Mungkin kalau teman-teman yang di Tangsel pasti pada tahu nih Kopi Serupa. Sekarang itu dia di Pacuan Kuda. Dulu waktu masih gerobakan saya tanya ada lowongan nggak, dia bilang ada. Jadi helper nih. Helper tuh kayak nyuci gelas doang, nyuci gelas. Jadi baristanya habis nyeduh, gelasnya langsung kita cuci, alatnya langsung kita cuci biar bisa dipakai lagi gitu. Terus gajinya itu waktu itu 800.000 untuk sebulan, 800.000 ya aja. Saya ambil karena memang saya lagi nyari kerjaan dan saya punya prinsip apapun itu sebenarnya yang penting ada ilmu yang bisa kita ambil, kita harus coba. Ya udah saya cobalah 800.000 sebulan. Akhirnya pas udah berjalan, saya baru tahu kalau ternyata kedai kopi dia ini khusus untuk manual brew. Mungkin kalau teman-teman yang di kopi tahu manual brew itu alatnya nggak mahal. Alatnya itu paling kayak alat V60, Vietnam Drip, French Press, Aeropress gitu-gitu. Jadi nggak pakai mesin. Mungkin kan mindset saya dulu itu setiap coffee shop atau kedai kopi pasti butuh paling mahal di mesin kan. Tapi pas saya kerja di tempat teman saya ini, loh ini kok nggak ada yang mahal nih di sini. Bener-bener cuma gelas-gelas. Tempatnya juga bukan toko tapi gerobak, masih gerobak gitu kayak angkringan lah. Saya akhirnya berhenti di situ karena ada alasan tertentu di rumah. Akhirnya saya nggak kerja di Kopi Serupa lagi. Hasil nggak lama setelah dari Kopi Serupa, saya kerja lagi di Palanta Cafe di Sawangan. Itu di Pasir Putih. Di situ untuk pertama kalinya saya belajar kenal yang namanya es kopi susu kekinian. Cara bikin menu-menu es kopi susu kekinian yang lagi tren banget, kan ada kopi susu gula aren, ada ya segala macam lah. Mungkin bikin cafe latte dan cappuccino juga saya baru tahu di coffee shop yang ini gitu. Di kedai kopi sebelumnya saya benar-benar pure cuma manual brew aja, kopi hitam tok gitu. Nah, akhirnya dari ilmu yang saya dapat dari Palanta ini, di Palanta ini untuk sekedar informasi aja saya digaji 1,5. Tapi karena dengan ilmu baru yang saya dapat dari Palanta, 1,5 ini langsung saya pikirkan untuk beli alat.
langsung beli alat yang saya bisa beli lah. Saya langsung beli alat kayak grinder kopi yang murah tuh ada di Tokopedia, teman-teman juga bisa cari. Itu sekitar 500 ribuan untuk giling kopi ya. Saya juga beli alat kayak ini nih, ini yang termasuk alat yang pertama saya beli, V60 dripper, sama ini buat apa, tatakan V60-nya. Itu termasuk alat yang pertama beli, makanya selalu saya pejang di depan. Nah, yang kedua kita mau bikin cafe latte. Cafe latte ini sama base-nya espresso, cuma bedanya yang tadi pakai americano itu pakai mineral, yang cafe latte ini pakai susu. Pakai susu dengan gula, ya gula pilihan ya, mau pakai gula apa enggak. Sekarang kita tinggal tuang, kita yang pakai gula ya. Tuang gulanya sesuai selera teman-teman. Biasanya sih sekitar 15-30, sesuai selera. Terus untuk bikin layer, biasanya setelah taruh gula, kita nggak langsung tuang susunya, kita taruhin es batu dulu. Kita udah dapet layer paling bawahnya si gula ini. Terus kita tinggal kasih susu. Susu di sini kita pakai Green Foods. Ini lebih clean untuk dicampur dengan espresso. Untuk cafe latte ini lebih clean daripada teman-teman beli yang full cream ya. Jadi usahakan untuk cafe latte itu pakai selalu yang fresh milk, bukan yang UHT, bukan yang full cream. Tinggal tuang susunya. Dan terakhir espressonya. Sip. Sudah jadi ice cafe latte-nya. Nah, gampang banget kan? Ya, jadi kalau untuk momen sulit atau challenge sendiri dalam usaha ini sih sebenarnya yang paling saya rasakan tuh bukan di ketika memulai. Memulai juga effort sih sebenarnya, maksudnya ngumpulin alat satu-satu itu kan effort, tapi at least kita udah tahu nih, kita butuh alat apa, kita butuh penghasilan seberapa untuk bisa beli alat-alat ini. Sembari kerja sampingan kan bisa, misalnya kayak saya tuh sempat juga nerima editing video waktu itu karena memang base saya seorang filmmaker. Saya edit video itu dikasih kayak 500 ribu, uangnya saya pakai lagi buat beli alat. Itu juga sebenarnya tantangan tersendiri sebelum mulai ya. Tapi yang saya rasakan sebenarnya adalah justru ketika mulai usahanya. Saya udah punya alat banyak, waktu itu awal usahanya nggak langsung di ruko kayak gini, nggak langsung di rumah kayak gini. Jadi waktu itu awal usaha itu, alat udah kekumpul, saya mulai buka pakai mobil VW ayah saya. Kebetulan ayah saya punya mobil VW tua gitu. Saya pakai aja buat jualan lah. Karena kan kalau saya punya pikiran kalau kita nggak bisa ngasih toko yang menarik, paling nggak tempat jualannya unik. Akhirnya pakai VW kan termasuk yang eksentrik. Jadi saya juga masih simpan beberapa foto yang waktu masih jualan di dalam mobil itu. Alatnya juga belum kayak sekarang, itu benar-benar alat yang awal-awal saya beli itu. Masih kebanyakan manual. Challenge-nya itu datang ketika pas saya jualan. Saya jualan di VW itu dulu di dekat Witana Harja, kalau teman-teman tahu ada Danau Witana, mungkin kalau teman-teman di Tangsel tahu lah. Itu saya jualan, sehari sering banget nggak laku sama sekali. Jadi seharian nggak ada yang beli sama sekali. Nggak ada marketing, nggak ada iklan, nggak tahu cara jualan, nggak tahu cara mempromosikan produk. Jadi saya mulai usaha waktu itu cuma modal 2. Konsep, saya yakin konsep kopi dan sinema itu baru. Kedua, 3 deh, konsep saya yakin sama konsep saya. Kedua, saya punya alat-alatnya. Ketiga, saya bisa bikin menunya. Nah, banyak juga anak-anak zaman sekarang, teman-teman yang mulai buka coffee shop itu cuma modal tahu 3 ini. Cuma modal, oke, dia udah punya nama coffee shop yang mau dia bikin, dia punya alat, dia tahu cara bikin menunya, akhirnya dia buka. Dan ternyata tantangannya adalah setelah buka. Karena dalam berbisnis, khususnya di coffee shop, ternyata keras banget.
Saya baru tahu kalau ada satu statement yang teman-teman yang mau mulai buka usaha ini juga harus pikirkan dalam-dalam. Statement ini ya, statementnya itu pendek sih, lebih ke pertanyaan. Apa yang bikin orang mau beli produk kita sebenarnya? Oke, kita punya alat, kita punya tempat usaha, kita punya nama brandnya, kita bisa bikin menunya. Ketika kita jualan, kenapa orang harus beli ke kita? Apa sih yang bikin kita beda? Toh kan yang lain ada Starbucks, ada brand-brand lain yang udah buka duluan dan lebih besar. Ada mungkin sekarang udah tenar-tenar ya teman-teman tau lah, mungkin udah langganan di coffee shop tertentu juga. Pertanyaan kan itu, jadi ketika saya menghadapi challenge saat berjualan itu, saya harus langsung cepat beradaptasi. Saya pertama kali ketemu challenge itu adalah di promosi, marketing, dan iklan. Sama branding. Branding kan nggak ada. Saya nggak ada foto menu kayak gini. Waktu itu nggak ada sama sekali. Saya nggak tahu cara bikinnya gimana. Saya langsung gimana caranya cepet beradaptasi, belajar foto produk, belajar foto produk untuk menu. Langsung saya belajar aplikasi edit di HP. Canva mungkin teman-teman banyak yang pakai juga. Canva itu sangat ngebantu saya buat bikin desain-desain promosi, desain-desain iklan, poster. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat contoh desainnya. Dan itu challenge yang harus segera diadaptasi. Kita harus langsung beradaptasi. Saya waktu itu sempat ngedrop karena waktu saya belum bisa edit foto dan lain-lain. Jadi akhirnya saya putusin untuk saya harus belajar sendiri. Saya harus coba bisa foto produk sendiri, harus bisa bikin poster iklan sendiri tanpa perlu pakai jasa desainer grafis, supaya saya bisa marketing produk saya sendiri gitu. Akhirnya saya bisa jalanin sebagai content creator untuk brand yang saya bikin sendiri gitu. Jadi saya benar-benar ngebangun brand The Coffee Enema ini dari nggak bisa bikin, belajar gitu, progress. Itu challenge nomor satunya. Karena saya sendiri, kalau kita dengar cerita sebelumnya, saya gaji 800.000. Saya digaji barista 1.500.000. Terakhir gaji saya sebagai barista paling tinggi itu 2.500.000. Itu gaji saya paling tinggi sebagai barista di Pamulang ya. Di Pamulang di coffee shop bersenyawa. Itu 2.500.000 saya udah paling tinggi. Terus saya sempat riset, gaji paling tinggi barista berapa sih? Ternyata saya ketemu di angka 3 juta. 3 juta sampai 4 juta. 3 juta sampai 4 juta. Ini ya, itu kalau udah pengalamannya jauh banget, itu mentok 4 juta loh teman-teman. Dengan usaha ini alhamdulillah 2 kali lipat, 3 kali lipat kita bisa dapat. Omset kotor sehari itu kita bisa 1.800.000 sampai 1 juta. Paling tinggi sih di sini ya, karena mungkin perumahan, ngumpet juga tempatnya. Kita tembus 1 juta aja tuh pernah kita sampai teriak, wah rekor nih, rekor. 1 juta sehari untuk jualan di perumahan kayak gini, coffee shop ya. Challenge yang menarik sih sebenarnya. Ya untuk teman-teman yang mau kepoin The Coffee Enema, langsung cek aja kepoin Instagram kita @thecoffeenema. Di situ banyak banget kita posting tentang konten film juga ada, konten promosi menu baru, konten promo kita yang diskon-diskon di GoFood sama GrabFood juga ada. Jadi kita hadir di GoFood dan GrabFood dengan nama The Coffee Enema ya. Jangan salah tulis The Coffee Enema. Itu aja. Terima kasih.